Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Perawan sesat tak pernah menduga maksud hati ingin mengerjai Suto Sinting alias pendekar mabuk. Malah dia yang terkerjai balik. Gerangan, dengan cara apa dia ingin mengerjain Suto? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Suto, turunlah, peluklah aku Suto, seru perawan sesat sambil sibuk merayapi tubuhnya sendiri. Suto Sinting tertawa-tawa sambil duduk di dahan menenggak tuak dalam mulut. Sesekali ia memandang ke bawah dan tawanya makin bertambah melihat perawan sesat sibuk sendiri. Perawan sesat baru menyadari bahwa ilmu Pele Sukma yang membuat seseorang jadi terpancing gairahnya itu telah membalik dan mengenai dirinya sendiri. Akibatnya, perawan sesat sendiri yang tak bisa mengendalikan gairah birahinya. Setelah apa yang diinginkan tercapai oleh dirinya sendiri, barulah perawan sesat menyadari hal itu dan berkata di hatinya, "Jahanam orang itu. Ilmu Pelek Sukmaku membalik mengenai diriku sendiri. Sebaiknya aku tidak menyerahkan Suto kepada Nyai Lembah Asmara. Akan kupakai sendiri orang itu dengan segala caraku menundukkan hatinya. Aku tak rela dan akan merasa kehilangan besar jika Suto berada dalam pelukan Nyai Lembah Asmara. Sebaiknya ku bawa lari ke tempat lain saja pendekar mabuk yang benar-benar memabukkan hatiku itu. Peduli amat dengan tugas ini. Aku tak sanggup menjalankan tugas karena aku tak mampu menghindari godaan hatiku ini." Kejap berikutnya, perawan sesat mendongak ke atas dan bersuruh, "Kita lanjutkan perjalanan kita, Suto." Apakah kau sudah selesai dengan pekerjaan tanganmu?" Ledek Suto membuat wajah perawan sesat menjadi merah. Perempuan itu tidak melayani ejekan tersebut. Ia seolah-olah tidak mendengarnya. Kini ia berseru kembali, "Tidakkah kau ingin bertemu dengan kekasihmu, dia Sariningrum?" Pancingan ini membuat pendekar mabuk turun dari atas pohon dalam satu lompatan bagaikan terbang. Rambutnya yang panjang meriap ke atas pada saat meluncur ke bawah. Indah sekali dilihatnya, bagai seekor Raja Wali gagah yang siap menerkam mangsanya. Suto mulai oleng berdirinya karena pengaruh mabuk tuak itu. Bahkan bicaranya pun mulai mengambang tak tentu arah. "Bawalah cepat aku kepadanya. Jangan bikin aku bertambah rindu lagi kepada dia Sariningrum." "Iya, aku akan membawamu lekas-lekas ke sana. Dia juga sudah lama menunggumu. Tapi ada satu permintaan dariku sebagai syarat." "Kamu mulai banyak tingkah ya perawan sesat. Apa syarat yang kau inginkan itu, hadik pendekar mabuk kemudian. "Kau telah membuat pedang gadingku lenyap tak berbekas." "Itulah kehebatan ilmu sembur siluman yang kumiliki. Jangan hanya pedangmu, gunung pun kalau kusembur dengan tuak dalam mulutku mampu lenyap dalam sekejap. Tapi itu hanya kekuatan ilmu siluman yang serupa dengan sihir. Kudapatkan ilmu itu perpaduan dari ilmu kakek guruku dan bibi guruku." "Aku tak berani menghadap dia Sariningrum jika aku kehilangan pedang gading itu, sebab ia akan marah padaku habis-habisan."
pedang itu adalah pedang miliknya yang dipinjamkan kepadaku. Oh. Jadi itu pedang milik kekasihku. Iya, kalau kau tak bisa mengembalikan, aku tak berani membawamu ke sana. Ujuk perawan sesat dengan hati berdebar-debar. Untuk mengembalikan pedangmu, itu bukan pekerjaan yang sulit. Tapi, untuk menahan niatmu agar tidak menggunakan pedang gading sebagai alat mengumbar nafsu amarah, itu yang sulit. Aku tak berani membuat pedang itu kembali lagi. Jika begitu, kita tak jadi menemui dia Sariningrum, karena Nyai Lembah Asmara akan murka jika pedang gadingnya hilang. Nyai, oh, jadi dia Sariningrum itu seorang nyai? Iya, pantas peramal pikun tak berani menyebutkannya, kata Suto dengan suara mengayun bergelombang. Lekas, wujudkan pedang itu, kata perawan sesat sambil serahkan gagang pedang yang masih dibawanya dengan tujuan digunakan sebagai bukti kepada teman atau gurunya tentang kehebatan ilmu Suto. Gagang pedang dengan benang sutra merah di bagian ujung bawahnya digenggam kuat oleh pendekar mabuk. Matanya yang mulai seperti orang mengantuk itu sebentar waktu melirik perawan sesat. Ia nyengir dan berkata, "Janjilah padaku, kau tidak akan mengumbar amarahmu dengan menggunakan pedang ini." Iya, aku berjanji. Cerewet kamu, sentak perawan sesat. Oh, kalau kamu katakan aku cerewet, aku akan isi pedang ini dengan sebuah pisang. Sudahlah, sentaknya lagi tak sabar. Kau tidak cerewet, tapi cepat kembalikan pedangku itu. Kau bilang ini pedang milik Nyai dia Sariningrum, tapi sekarang kau bilang pedangku. Mana yang benar sih? Maksudku, itu pedang dalam tanggung jawabku. Jadi sudah kuanggap seperti pedangku sendiri. Oh, begitu rupanya. Suto manggut-manggut. Iya lekas, jangan banyak bicara lagi, bentak perawan sesat. Kau bentak-bentak aku. Aku tak mau. Tidak, aku tidak bentak kamu lagi. Aku tidak mau. Suto Sinting menggeleng dan membuang pedang itu ke semak belukar. Jahanam kau, kenapa kau buang gagang pedang itu? Dasar Sinting. Perawan sesat bergegas ke semak belukar untuk mengambil gagang pedangnya. Suto hanya tertawa-tawa sambil buka tutup bumbung dan ia kembali tenggak tuak di dalamnya. Benar-benar edan orang itu, gerutu perawan sesat sambil mencari gagang pedang yang tadi dibuang Suto. Habis ini ku hajar sebentar dia, biar tahu adat sedikit terhadapku. Seenaknya saja dia buang gagang pedang itu. Dia tidak tahu kalau di dalam gagang pedang masih tersimpan racun yang mematikan dan bisa kugunakan untuk membunuh dirinya. Langkah kaki menyusuri semak terhenti. Mata perawan sesat terbelalak lebar. Ia melihat gagang pedangnya tergeletak di antara rerumputan ilalang. Tapi kali ini mata pedangnya sudah kembali utuh seperti sedia kala. Rupanya pendekar mabuk telah mengembalikan mata pedang gading yang lenyap oleh ilmu sembur silumannya itu. Tapi ia sengaja membuat susah perawan sesat agar perempuan itu menggerutu dan bersungut-sungut. Ia sengaja permainkan perawan galak berambut acak-acakan itu. Padahal Suto Sinting bisa mengembalikan pedang itu seperti sedia kala dengan kekuatan matanya. Tapi ia tidak mau mengembalikan dan menyerahkan pedang begitu saja kepada perempuan bermata liar itu. Melihat mata pedang kembali seperti sedia kala, hati perawan sesat merasa girang. Tapi keberaniannya untuk bertindak semena-mena juga lebih membara. Dengan bekal pusaka pedang gading itu, perawan sesat merasa sanggup melumpuhkan lawannya. Pedangmu sudah kembali ya Nona. Alangkah baiknya jika kita cepat-cepat menemui Nyai yang menungguku, kata Suto. Perawan sesat berkata, tidak sekarang Suto, aku masih punya satu syarat lagi yang harus kau penuhi. Kau punya syarat berapa sebenarnya Nona? Tanya pendekar mabuk gusar. Satu syarat lagi, hanya satu. Setelah ini kau kuantar menghadap Nyai. Aku bersumpah tidak akan minta syarat lagi. Apa syarat yang kau inginkan Nona?
layanilah cintaku. Perawan sesat segera mendekat. Suto membelalakan mata ngantuknya. Ia tertawa keras sambil mundur beberapa langkah. Tangannya menuding-nuding perawan sesat. Kalau kau tak mau, kau tidak ku ajak menghadap Nyai Suto. Bentak perawan sesat memanfaatkan rindu di hati Suto sebagai senjata untuk mengancam dan memperdaya pendekar mabuk itu. Suto gelengkan kepala. Ih. Apa maksud gelengkan kepala Suto Sinting alias pendekar mabuk atas permintaan perawan sesat? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.